Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang menu-menu yang ada di dashboard e-learning untuk akun guru ya. Di sini saya akan coba lakukan proses login dengan salah satu guru ya, atas nama Reni Cahyani. Nah, tampilan awal ketika rekan-rekan masuk login di e-learning madrasah itu akan seperti ini. Jadi hal pertama, ini mulai dari menu forum madrasah ya. Forum madrasah ini bisa digunakan sebagai sarana untuk sharing. Itu silahkan bisa lakukan di forum madrasah. Nah, kemudian yang kedua ini ruang kelas. Jadi ruang kelas ini berisi tentang data-data kelas yang sudah kita tambahkan. Nah, kemudian ada kalender. Oke, kemudian ada komunikasi. Nah, ini kita bisa lakukan proses komunikasi dengan seluruh guru yang ada di madrasah kita ya. Nah, kemudian notifikasi, ini berisi notif atau pemberitahuan yang nanti akan muncul di sini. Kemudian yang terakhir ini logout, ini untuk proses keluar. Nah, rekan-rekan, yang pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan karena ini belum memiliki ruang kelas ya. Belum memiliki ruang kelas. Nah, atas nama Reni Cahyani ini sebagai wali kelas di kelas 5A dan juga otomatis sebagai guru BK di kelas 5A. Karena kita ini jenjangnya jenjang MI, jadi tidak ada guru BK khusus ya. Oke, rekan-rekan, yang pertama itu yang harus dilakukan adalah membuat ruang kelas baru. Oke, saya akan coba lakukan prosesnya. Ini dilakukan setiap rekan-rekan melakukan proses pembelajarannya. Nah, saya akan contohkan ini misalnya kelas 5. Rombelnya rombel 5A, kemudian nama kelasnya misalnya kelas 5A Bahasa Indonesia. Oke, deskripsinya misalnya tujuan pembuatan kelas ini untuk apa? Misalnya pembelajaran, atau terserah ya, ini opsional. Jadi rekan-rekan juga bisa memilih, mungkin kalau ruang kelas itu dibuat untuk tryout misalnya, atau kuis, atau CBT, silahkan deskripsinya ini dibuat, disesuaikan. Kemudian mata pelajarannya kita akan pilih bahasa Indonesia, dan agenda pertemuan misalnya ini agenda pertemuan pertama. Oke, setelah ini diisi, kemudian rekan-rekan diklik buat kelas. Nah, otomatis kita sudah menambahkan satu kelas baru ya. Nah, nanti rekan-rekan akan diarahkan pada tampilan menu seperti ini. Nah, di sini mulai dari forum madrasah ini sama ya seperti tadi. Kemudian ada video conference, jadi kita juga bisa membuat room virtual ya. Misalnya tanggalnya tanggal berapa, kemudian judulnya misalnya tanggal 23 jam 20 Bahasa Indonesia. Generate virtual meeting, jadi nanti otomatis kita sudah membuat room virtual yang nanti ini bisa diakses langsung oleh anak-anak ya. Oke, yang berikutnya ini adalah standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Oke, di sini kita akan coba inputkan misalnya KD-nya, kemudian KD-nya keterampilan. Oke, klik simpan. Nah, jika sudah seperti ini, rekan-rekan masuk ke menu berikutnya. Ini adalah kriteria ketuntasan minimum. Oke, karena tadi kita KD1-nya sudah diinputkan sebelumnya di sini. Oke, jadi kita pilih di sini untuk KKM ya. Jadi aspek yang dianalisis itu ada kompleksitas, daya dukung, dan intek. Oke, misalnya kompleksitasnya sedang, daya dukungnya sedang, kemudian intek peserta didiknya sedang. Jadi KKM 67. Ini bisa dirubah ya. Silahkan, misalnya kita akan rubah ini untuk KD1 KKM-nya 65. Tinggal diklik simpan. Nah, misalnya untuk KKM mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya 70. Oke, nanti ini akan berpengaruh pada interval predikat yang ada di bawah di sini. Oke, yang berikutnya, rekan-rekan membuat rencana pembelajaran. Kita akan klik rencana pembelajaran. Karena ini masih kosong ya, belum membuat rencana pembelajaran. Jadi kita akan buat rencana pembelajaran semester ganjil, kemudian tanggalnya misalnya tanggal 24 jam ke-1 sampai dengan jam ke-3.
Oke, pertemuan pertama. Bahasan materinya silahkan. Misalnya mengenal teknologi. Nah, KI di sini ada pengetahuan, ada keterampilannya. Silakan. Jadi KI-nya misalnya pengetahuan, kemudian KD-nya ini yang sudah tadi kita inputkan. Tujuan pembelajaran silakan. Misalnya jenis-jenis teknologi. Kemudian metodenya silakan, ada ceramah, tanya jawab. Kemudian media atau sumber belajarnya misalnya buku atau internet dan lain-lain. Kemudian kegiatan pembelajarannya silakan dibuatkan. Nah, penilaiannya misalnya berbentuk kuis atau pilihan ganda misalnya. Alokasi waktu 3 jam misalnya, kemudian keterangan ini opsional, silakan. Kemudian klik simpan. Nah, setelah kita membuat rencana pembelajaran nanti akan otomatis ada di bawah di sini ya. Nah, jadi rekan-rekan bisa mencetak RPP. Nah, nanti kira-kira tampilannya akan seperti ini. Yang berikutnya ini adalah bahan ajar. Nah, untuk bahan ajar ini, jadi silahkan disiapkan terlebih dahulu materi atau bahan ajar untuk bahasa Indonesia kelas 5A ini ya. Untuk pembelajaran pertama ini. Misalnya bahan ajarnya berbentuk PDF. Nah, kita ambil bahan. Misalnya bahasa Indonesia SD kelas 5. Ini materinya. Teknologi. Kemudian nama bahan ajarnya. Oke, keterangan opsional, silahkan. Kemudian share bahan ajar. Nah, apakah kita akan langsung melakukan proses share ke siswa atau tidak? Silahkan. Nah, ini bisa dipilih. Kemudian bahan ajar ini akan dibagikan untuk kelas 5A ya, karena kita mengajar kelas 5A. Nah, setelah itu klik simpan bahan ajar. Nah, otomatis kita sudah ada bahan ajar di sini ya, yang sudah kita uploadkan. Oke. Atau kita mau ngambil dari kelas lain juga misalnya silahkan, karena nanti akan muncul semua yang sudah membuat bahan ajar di sini akan ada ya. Misalnya mau diambil atau mau dilihat dulu, di download, silahkan. Oke, itu untuk bahan ajar. Nah, kemudian yang berikutnya ini data siswa tergabung. Jadi setelah kita membuat KI, KD, KKM, kemudian rencana pembelajaran dan bahan ajar, nanti rekan-rekan silakan undang siswa. Jadi siswanya itu masukkan ke kelas kita ya. Jadi ke kelas bahasa Indonesia yang tadi sudah kita buat. Oke, diklik. Nah, ini kita bisa pilih misalnya mau satu-satu silahkan, atau mau sekaligus semua kelas 5A diundang misalnya, gabungkan semua siswa di sini. Ada yang berwarna biru. Oke, setelah itu klik OK. 29 siswa berhasil tergabung. Nah, setelah itu di close saja. Nanti akan otomatis di sini muncul siswa-siswanya. Nah, seperti ini. Jadi ini siswa-siswa yang akan belajar di kelas bahasa Indonesia yang sudah tadi kita buat. Oke, yang berikutnya absen kelas. Nah, absen kelas ini biasanya otomatis ketika siswa, karena ini konsepnya si siswa tersebut mendapatkan akun login masing-masing ya. Jadi siswa bisa login, kemudian bisa gabung ke kelas yang sudah kita buat, kemudian siswa mengklik absensi nanti di akun siswanya ya. Nah, di sini nanti akan muncul di absensi kelas. Jadi siswa mana saja yang sudah melakukan proses absensi, jadi nanti akan terlihat di sini. Nah, ini untuk harian, kemudian ini rekap kehadiran bulanan. Jadi nanti kita bisa melihat mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan ya. Kita bisa melihat rekap absensi siswa. Nah, jika rekan-rekan guru ingin melakukan proses absensi secara manual, dilakukan oleh guru, ini kita masuk ke tab yang terakhir ya, rekap absensi kelas. Nah, di sini kita bisa satu-satu misalnya melakukan proses presensi. Misalnya Binaila Alpa, Apipa sakit, kemudian Aini Suatun terlambat dan seterusnya.
Nah, ini adalah menu untuk absensi kelas. Oke, untuk yang berikutnya WhatsApp Blast, pengiriman WhatsApp secara otomatis ke siswa. Jadi itu harus disetting terlebih dahulu ya. Jadi untuk nomor handphone siswanya betul-betul aktif WA-nya, kemudian termasuk di sini untuk mirim ke orang tua siswa, ke ayah, ke ibu gitu. Nah, ini bisa menggunakan fitur di WhatsApp Blast ya. Jadi kalau untuk fitur ini, jadi pastikan bahwa si siswa tersebut sudah menginputkan nomor handphone, kemudian menginputkan nomor handphone ayah, dan menginputkan nomor handphone ibu. Nanti baru kita bisa menggunakan fitur WhatsApp Plus ini. Jadi akan bisa mengirim hasil CBT, kemudian mengirim nilai langsung otomatis kepada siswa. Kemudian yang berikutnya ini data WhatsApp Plus. Jadi ini setiap kita melakukan proses kirim melalui WhatsApp, ini nanti akan ada di sini ya. Rekapannya, datanya itu akan ada di sini. Nah, yang berikutnya ini jurnal guru. Nah, rekan-rekan bisa melakukan proses input ditambah kejadian. Pilih siswanya misalnya Abinaila, masukkan kejadian atau perilaku siswa. Misalnya contohnya tidak mengerjakan PR. Kemudian butir sikapnya disiplin, jadi tidak disiplin, kita berikan negatif. Kemudian tindak lanjut teguran. Atau mungkin laporan yang langsung dikirimkan ke orang tua misalnya. Silahkan, kalau ini opsional ya. Simpan kejadian. Nah, ini lakukan untuk seluruh siswa ya. Jadi kita juga bukan hanya memberikan penilaian negatif, tapi juga bisa memberikan penilaian positif. Misalnya untuk siswa berikutnya, Apipa perilaku, misalnya soal latihan yang diberikan dengan baik, dengan benar. Tir sikapnya misalnya percaya diri, kemudian positif, tindak lanjutnya pemberian reward. Oke, nah silakan ini kejadian-kejadian tersebut dimasukkan ya, karena nanti akan masuk ke rekapan akhir ya ini untuk nilai-nilai tersebut. Nah kemudian yang berikutnya ini untuk komputer CBT ya, komputer based test. Jadi CBT, nah ini sudah ada di video saya sebelumnya bagaimana cara membuat ujian yang berbentuk CBT yang nantinya akan digunakan oleh siswa untuk melakukan proses ujiannya. Nah, menu yang berikutnya ini adalah menu penilaian pengetahuan. Nah, silakan rekan-rekan di sini dibuat misalnya pertemuan pertama, skema penilaiannya penugasan. Jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silahkan atur pengaturan ini. Nah, di sini kita juga bisa mengatur ketika kita mengklik penugasan, apakah siswa harus mengupload melalui e-learning atau tidak. Jadi kita bisa mengaktifkan fitur ini. Jika tidak misalnya seperti ini. Jika iya misalnya seperti ini. Oke, KD-nya misalnya yang tadi yang sudah kita inputkan, penilaian harian pertama. KKM-nya ini sudah ditentukan ya sebelumnya 65. Instruksi untuk penilaian pengetahuan ini. Silahkan ini instruksinya atau keterangannya seperti apa. Mulai pengerjaan tugasnya misalnya di tanggal 24, kemudian batas pengerjaannya sampai tanggal 25. Kita berikan waktu 2 hari misalnya. Setelah itu klik simpan. Oke, jadi kita sudah membuat penilaian pengetahuan di sini. Nah, kita juga bisa melihat hasil nantinya dan memberikan penilaian untuk siswa-siswa tersebut. Ketika siswa tersebut sudah memberikan tugas yang diberikan ya. Misalnya nilainya 10, 5 dan seterusnya. Feedbacknya misalnya silahkan buat. Oke, setelah itu kita klik simpan, tutup.
Nah, ini untuk mengedit ya. Jadi ada fitur edit, ada fitur hapus, dan kemudian ada melihat hasil. Ini untuk penilaian pengetahuan. Kemudian keterampilan juga sama. Kita membuat di sini misalnya proyek, nama penilaiannya silakan isi, kemudian kompetisi dasarnya. Ini karena kita tadi baru memasukkan KD-nya 1, jadi hanya ada pilihan 1, tanggal mulai mengerjakan, keterangan penilaian silakan. Nah, ini juga sama. Jadi ada pertanyaan, jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silakan atur pengaturan ini. Nah, ini. Nah, jika tidak, misalnya kita seperti ini kan saja, kemudian klik simpan. Oke, yang berikutnya ini adalah penilaian akhir semester. Nah, kelas 5. Jadi ini untuk PAS ya. Silakan rekan-rekan guru, kalau ini di akhir pelajaran ya, di akhir semester maksudnya. Jadi silakan diinputkan nilainya satu persatu. Nah, ini juga nanti akan berguna ya untuk ketika kita melakukan proses integrasi dengan RDM. Jadi jika rekan-rekan sudah terbiasa memberikan penilaian secara kontinu, jadi nanti ini akan memudahkan. Jadi nanti akan ada rekapan dan ini akan dibutuhkan ketika akhir semester nanti. Kemudian rekap nilai rapot, di sini juga nanti akan muncul nilai-nilainya karena tadi kita sudah menginputkan sebagian nilai ya. Sebagian nilai. Jadi untuk Abi Naila dan Apipa di sini ada nilainya sudah muncul. Kemudian keterampilan juga sama di sini. Ada yang sudah muncul, ada yang belum karena kita tadi baru sebagian. Kemudian KI pengetahuan, KI sosial, KI spiritual. Oke, yang berikutnya ini adalah monitoring aktivitas siswa. Jadi kita di sini bisa melihat aktivitas siswa tersebut. Nah, kalau siswi yang ada di kelas kita sudah melakukan proses login, sudah mengerjakan tugas, sudah menerima materi yang kita berikan, itu nanti otomatis di sini akan muncul ya. Kemudian kalender kelas ini akan otomatis. Jadi karena tadi kita pembelajaran di tanggal 23 dan 24 ini ada ya. Jadi ini materinya, kemudian ini penugasannya, kemudian ini pertemuannya. Jadi nanti akan otomatis masuk ke kalender kelas ke sini. Kemudian pengaturan kelas jika rekan-rekan ingin mengubah atau memperbaiki atau melakukan reset kelas yang sudah tadi kita buat di awal. Jadi itu adalah tampilan untuk ruang kelas yang sudah tadi kita buat. Nah, rekan-rekan, nah ini harus rekan-rekan lakukan di semua pelajaran ya, di semua pelajaran dan di semua pertemuan. Jadi kita baru membuat satu pertemuan untuk bahasa Indonesia kelas 5A di pertemuan pertama. Nah, itu adalah untuk ruang kelas. Kemudian yang berikutnya ini adalah sebagai wali kelas. Karena guru tersebut di samping mengajar juga diberikan beban sebagai wali kelas. Jadi kita akan lihat menunya ada apa saja. Nah, untuk menu wali kelas, jadi di sini kita akan inputkan KD-nya misalnya sikap sosialnya, kita akan simpan. Kemudian data siswanya di sini. Nah, jadi nanti untuk guru yang ditugaskan sebagai wali kelas, kita bisa melihat ya. Jadi di kelas online ini siapa saja guru yang sudah melakukan proses pembelajaran yang diinput di e-learning ini ya. Seperti ini. Jadi akan muncul nanti di sini. Dan kita bisa melihat. Ya, misalnya ini untuk PJOK ya. Atau misalnya ini untuk yang tadi ya diinputkan. Oke, kemudian penilaian sikap yang nanti ini akan otomatis masuk ke nilai rapot tadi ya yang sudah sempat kita buka. Nah, jadi penilaiannya itu dari 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada petunjuknya. 1 itu tidak pernah, 2 untuk kadang-kadang, 3 sering, dan 4 itu selalu. Kemudian penilaian sikap sosial. Ini juga sama penilaiannya, jadi dari angka 1 sampai dengan angka 4.
Kemudian rekap rapot kita juga sama seperti yang ada di tadi ya. Jadi kita bisa melihat nilai-nilai untuk siswa tersebut. Nah, karena di sini baru 2 mata pelajaran yang sudah mencoba untuk mengakses e-learning di kelas 5A, jadi hanya ada 2 mapel di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita akan lihat untuk sebagai guru BK ya. Karena tadi sebagai wali kelas, kita sekarang akan melihat sebagai guru BK. Kita akan klik di sini. Standar kompetensinya ini sudah tadi otomatis ya masuk untuk spiritual dan sikap, kemudian datanya. Nah, di sini kita bisa melakukan proses bimbingan kepada siswa tersebut. Misalnya Abi Naila, kita berikan proses bimbingan, kirim bimbingan. Oke, kemudian informasi layanan. Yang berikutnya kita bisa melihat di sini ada informasi-informasi untuk layanan konseling ya. Kemudian layanan BK. Di sini nanti akan otomatis terekap ketika kita melakukan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa tersebut. Nanti akan otomatis muncul di sini. Kemudian layanan BK anonim juga sama. Kemudian yang terakhir ini laporan layanan BK. Jadi nanti rekapnya ini akan muncul di sini. Jumlah konsultasi berapa, jumlah balasan berapa, setiap layanannya. Mulai dari layanan orientasi, informasi, mediasi, konsultasi, dan lain-lain. Jadi ada absensi juga di sini ya. Jadi untuk guru, silakan melakukan proses absensi di sini ya. Jadi misalnya kerja di rumah atau kerja di kantor atau dinas luar. Jadi ini di dashboard utama itu ketika rekan-rekan login di sini ada menu untuk proses presensi. Nah, misalnya sekarang presensi pulang, kerja di kantor, tinggal diklik. Kemudian ada pop-up seperti ini, klik ya lanjutkan dan oke. Nah, ini juga untuk memonitoring siswa bisa dari sini. Kemudian kita bisa melihat daftar guru yang sedang melakukan proses online. Nah, ini yang sudah login dan sudah online, kita bisa juga melihat rekan-rekan guru yang lain. Nah, itu. Jadi untuk rekan-rekan itu kira-kira gambaran singkat tentang menu-menu, penjelasan menu yang ada di e-learning, khususnya yang ada di akun guru ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.